Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Wa yajibul ghuslu aidan bi biladatin. Wa yajibul ghuslu aidan, dan wajib oleh mandi pula bi biladatin, dengan sebab melahirkan, walau bila baladin, dan sekalipun yaitu dengan tanpa basah. Wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin, dan dengan sebab melahirkan segumpal darah dan segumpal daging. Wa bimauti muslimin ghairi syahidin, dan dengan sebab meninggalnya seorang muslim ghairi syahidin, yang bukan mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita pada malam hari ini akan menutup pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi. Dalam matan Qurratul Ain ada 4, tapi pada paparan lanjutannya ada 6, dan kita akan memasuki yang ke-5 dan ke-6. Wa yajibul ghuslu aidan bi wiladatin. Di antara hal-hal yang mewajibkan mandi khusus bagi perempuan, yaitu disebabkan melahirkan. Jadi bila perempuan itu melahirkan, maka diwajibkan oleh agama untuk mandi. Namanya mandi melahirkan. Namanya mandi melahirkan. Habis melahirkan itu pegel dia badan, maka adalah disebut mandi karena melahirkan. Ada 2 manfaat daripada mandi karena melahirkan ini, baik manfaat zahir maupun manfaat adalah manfaat batin. Manfaat batin adalah dorongan bagi perempuan untuk bersyukur karena telah melahirkan anak yang dia tunggu-tunggu sekian lama. Maka ketika dia melahirkan, badannya pada pegel. Maka agama secara aspek lahiriah supaya seger kembali, maka kemudian disuruh mandi. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar daripada melahirkan anak. Fardu karena Allah Ta'ala melahirkan. Kenapa melahirkan ini diwajibkan mandi? Sebab anak itu adalah mani yang membeku. Sperma itu cair, tapi kemudian membeku menjadi berjisim berwujud.
Jadi li annal walada maniyun mun'aqid. Alasan diwajibkan mandi itu karena anak itu adalah sperma yang membeku yang menjadi orang. Lagi keluar mani aja wajib mandi, apalagi maninya yang udah jadi orang, apalagi. Sehingga perempuan itu wajib mandi ketika dia melahirkan. Cuman yang harus diingat, kalau nggak mandi ini dosa. Tanya sama bininya, waktu melahirin mandi nggak? Kalau nggak dosa, wajib. Cuma mandi melahirkan ini bila tidak bersambung dengan darah nifas. Habis ngelahirin, kemudian tidak ada darah, selang barang sejam atau setengah hari, 6 jam, kemudian keluar darah. Inilah ada namanya mandi melahirkan. Namun ketika darah nifas itu nyambung dengan melahirkan, maka mandi melahirkannya hilang. Nanti mandinya adalah mandi nifas. Itu perempuan. Bagaimana kalau lahirnya sesar? Mandi tidak boleh secara teori kedokteran. Tayamum. Jangan tidak. Wajib. Bagi orang melahirkan, agar supaya dia mudah ketika dia melahirkan itu, adalah doa-doa, disuruh membaca doaul karbi, baca ayat kursi, biar gampang dia melahirkannya. Termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa itu melihat manjangan lahirnya susah ama Nabi Yahya alaihi salam. Kata Nabi Isa ama Nabi Yahya, ente bacain doa begini tuh manjangan, pegang aja dia punya pantatnya itu, baca doa Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratillahi malikil ma'bud. Baca ini, makalah kemudian diusap oleh Nabi Yahya alaihissalam, dipegang, dibacain doa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka keluarlah bayi manjangan itu tanpa sulit. Kata Nabi Isa, siapa saja perempuan ketika dia melahirkan membaca doa ini, dia pegang aja perutnya, Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratillahi malikil ma'bud. Wis enggak pakai sesar-sesar yang mahal, lagi zaman Covid begini, lakinya lagi susah ya kan. Nah, akhirnya jadi biar gampang. Dan kalau udah keluar, hari-hari yang belum, plasenta namanya, diajarin doa Allahumma rabba sayyidina Nuh wa rabba sayyidina Ibrahim wa rabba sayyidina Musa wa rabba sayyidina Isa wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabba sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa rabba hamalatil arshi, as'aluka bijahi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa ahliha wa abiha wa baniha an tusahila khuruja khalasi hadzal walad kama sahalta khurujal walad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gampang keluar sia-sia biar selamat. Itu diajarkan oleh agama agar supaya dia lahirnya gampang. Jadi perempuan kalau melahirkan
wajib dia mandi. Bagaimana kalau kembar habis ngelahirin satu dia mandi jadi habis itu lahir lagi satu lagi dia mandi lagi begitu. Pokoknya kalau melahirkan perempuan wajib mandi walau dilakalan. Bagaimana kalau lahirnya kering anaknya enggak basah? Beberapa perempuan di Irak itu kalau melahirkan kering bayinya kering, mungkin karena iklim di daerah Kurdi itu kayak begitu. Itu banyak. Walaupun tidak basah bayinya, tetap saja karena melahirkan maka dia diwajibkan mandi dan cepat sembuh. Kalau perempuan itu langsung mandi habis ngelahirin, seger kayak tidak habis melahirkan, langsung urat-uratnya pada pulih kembali. Ibarat mobil tune-up namanya, habis dimandiin itu rapi. Tapi kalau nggak buru-buru mandi, sembuhnya lama nih. Habis proses bersalin, gara-gara nggak mandilah agar supaya cepat pulihnya. Tapi terlepas bahwa cepat atau tidak, ini peraturan agama. Pokoknya kalau melahirkan wajib mandi. Kemudian wa ilqa'i alaqah wa mudghah, wajib mandi juga walaupun lahirnya itu tidak bayi sempurna, masih segumpal darah, itu tetap wajib mandi. Mandi melahirkan, sebab segumpal darah ini bila kemudian para pakar kandungan mengatakan jika bakal anak, maka wajib dia walaupun melahirkannya segumpal darah, wajib dia mandi. Wa mudghah, meskipun melahirnya segumpal daging, bila para pakar-pakar kandungan mengatakan bahwa hadhil mudghah aslu adami, adalah cikal bakal manusia, maka wajiblah sama perempuan itu mandi karena melahirkan. Intinya yang kelima yang mewajibkan mandi adalah dikarenakan melahirkan, meskipun tidak sempurna, walaupun segumpal darah, meskipun segumpal daging, meskipun lahirnya bayinya enggak basah, tetap karena melahirkan wajib perempuan itu mandi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajib mandi karena keluar mani. Apakah maninya masih cair ataukah sudah berwujud manusia, tetap perempuan itu wajib mandi. Kemudian yang keenam, wa bi mauti muslimin ghairi syahidin, wajib mandi itu yang keenam karena meninggal. Kalau meninggal mah wajib dimandikan. Kalau mandi sendiri takut kabur doang, tapi boleh saja kalau mati aulia. Kalau orang itu meninggal wajib dimandikan, sebagaimana Imam Al-Bukhari riwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Muslim juga riwayatkan di dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, ketika ada seorang sahabat yang jatuh dari kudanya, kemudian jatuh meninggal, kata Nabi, irsiluhu bima'in wasidr, mandikan ini orang yang meninggal dengan air
dan daun bidara. Intinya ketika Nabi mengatakan ilsilu, mandikan olehmu, itu menunjukkan perintah wajib. Bila manusia meninggal, wajib dimandikan, bukan karena najis, tapi karena penghormatan. Walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami muliakan, kata Allah dalam surat Al-Isra itu, akan manusia. Apa dimuliakan? Di antara mulianya, meninggalnya mau menghadap Allah dimandikan. Ini bukan karena najis, tapi karena mulia. Tapi wajib bagi kita yang hidup memandikan orang yang meninggal, tapi muslim. Kalau orang kafir tidak wajib. Orang kafir boleh dimandikan, enggak haram. Jelas. Babeh kita ini ada orang kafir minta mandiin aja, bilang mahal. Enggak apa, boleh mandiin orang kafir, boleh, tidak wajib, cuma boleh karena dia manusia, kita muliakan. Cuma sholatin tidak boleh. Kemudian ghairi syahidin, muslim yang meninggal wajib dimandikan ini catatannya bukan orang mati syahid. Syahid ini saudara harus dipahami, ada 3 kategori mati syahid. Yang pertama namanya syahid dunia akhirat. Yang kedua namanya syahid dunia. Yang ketiga namanya syahid akhirat. Yang tidak boleh dimandikan cuma 2. Pertama syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia. Adapun syahid akhirat wajib hukumnya dimandikan sebagaimana biasanya muslim. Apa itu syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat itu orang yang meninggal karena berperang melawan musuh-musuh Islam dengan niatan membela agama. Orang yang meninggal karena perang sabil, perang menjaga agama, membela agama, perang. Dia meninggal niatnya bela agama. Ini namanya syahid dunia dan akhirat. Walaupun meninggalnya karena kesalahan tembak, temannya nembak musuh kena dia, mati. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Begitu. Berperang melawan musuh Islam, niatannya membela agama. Itu orang kalau mati jangan dimandikan, haram. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Jabir bin Abdillah, ketika 70 orang gugur perang Uhud, Rasulullah SAW bilang, la tughassiluhum, jangan Anda mandikan mereka. Tidak usah. Sebablah orang mati syahid itu darahnya menjadi saksi kelak di akhirat. Kalau dimandikan maka bukti-buktinya jadi hilang, maka jangan dimandikan. Begitu juga di dalam riwayat Imam
Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, Nabi menyampaikan la tughassilu fa inna kulla jarhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. La tughassilu, kata Nabi, fa inna kulla jarhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan Anda mandikan mereka yang nanti syahid dunia akhirat, sebab setiap darah yang menetes akan berubah menjadi kesturi yang semerbak wangi pada hari kiamat, sehingga tidak boleh dihilangkan ini darah-darah orang mati syahid. Kedua adalah syahid dunia. Apa itu syahid dunia? Orang yang berperang, meninggal berperang melawan orang kafir, meninggal tapi niatannya dunia, karena pengen dapetin veteran, karena pengen dapetin cewek kafir cakep-cakep, memperbaiki keturunan yang mancung-mancung, begitunya. Atau niatnya karena biar dikata kesatria, niat. Oleh karena niat ini dalam hati, kita tidak bisa mendeteksi niat. Faktanya aja dia mati berperang, maka orang mati syahid dunia, artinya di dunia dihukumi syahid, prosesinya syahid, di akhirat tidak. Ini tetap tidak boleh dimandikan. Yang ketiga namanya syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Orang yang meninggal tidak berperang, tapi berdasarkan nas-nas agama, teks-teks hadis Nabi, dapat ganjaran mati syahid. Namanya disebut syahid akhirat. Apa syahid akhirat? Di akhirat bakal masuk surga duluan bersama orang mati syahid, tapi di dunia prosesinya biasa. Namanya disebut syahid akhirat. Mana contohnya? Waduh, sabar, banyak banget. Satu, orang perempuan ngelahirin gak keluar bayinya, meninggal dia, bayinya bisa selamat atau ini namanya syahid akhirat. Yang kayak begini kudu dimandikan, tapi di akhirat akan dikelompokkan pada kelompok syuhada. Mana lagi orang yang meninggal lagi menuntut ilmu. Makanya kalau Ramadan tuh liburan Ramadan biasanya tawakuh majelis, di artinya di pasar. Saya pengen ngaji nanti sawal. Jadi andai mati syahid, wong dia niatannya mau ngaji, itu namanya syahid. Mana lagi orang yang meninggal karena corona, begitu wabah menular, meninggal, itu orang syahid akhir. Di dunia lah kudu dimandiin, kalau kagak dosa besar. Kalau nggak dimandiin, orang udah mati, penyakitnya nggak bakalan menular, inaknya udah mati. Inaknya idza mata ibnu adam in qata'a amalu, manusia mati seluruh tak berfungsi, sehingga tidak ada kata menular, udah mati. Maka bila tidak dimandikan berdosa, dosa gede. Kan syahid, iya, tapi syahid akhirat. Artinya syahid akhirat, di akhirat dikelompokkan mati syahid, tapi di dunianya mah biasa, dimandiin, dikafani, disolatin. Banyak syahid akhirat ini banyak.
banyak contohnya, macam-macam. Orang yang meninggal punya wudu, syahid matinya. Jadi man nama ala wudu'in summa adrakahul mautu u'tiya ajra syahid. Siapa orang tidur sebelum tidur punya wudu lalu mati, maka dia dapat ganjaran mati syahid akhirat. Kelak di akhirat dikelompokkan bersama para syuhada gara-gara matinya punya wudu. Ini mah syahid akhirat ratusan kalau mau dicontohin. Syahid akhirat artinya syahid akhirat di akhirat dikelompokkan bersama orang mati syahid, tapi di dunianya dikelompokkan biasa. Itu namanya syahid akhirat. Kemudian yang tidak dimandikan adalah sikit. Sikit bagaimana? Sikit itu bayi yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna 6 bulan. Kalau bayi meninggal udah usianya 6 bulan, itu mah proses orang dewasa. Kalau udah 6 bulan, 6 bulan, 7 bulan, itu udah orang. Wajib 4, mandiin, kafanin, sholatin, kuburna, begitu. Tapi kalau ada tanda-tanda kehidupan ketika lahir menjerit atau bergerak-gerak atau dia nafas, pastikan kayak orang gede, yakni 4 kewajibannya keguguran. Tapi kalau kemudian tidak ada tanda kehidupan tapi ada wujud manusia, usianya 4 bulan umpamanya, contoh ada pala, contoh ada tangan, contoh ada kaki, dari segumpal daging itu palanya juga wujud tapi belum utuh, belum utuh, maka dimandikan, dikafani, dikubur, tapi tidak disolatkan, tidak disolatkan. Tapi kalau baru lempengan daging doang, baru lempengan kayak balok begitu, belum ada wujud mata apa, belum ada, maka tidak ada kewajiban apa-apa, tapi sunnah dikafani, sunnah dikubur. Aman aja. Itu peraturan terkait keguguran. Perempuan itu hamil itu paling cepat 6 bulan. Paling cepat perempuan itu melahirkan dari mulai sperma masuk 6 bulan. Jadi proses pertama sperma itu diam di rahim perempuan 40 hari masih sperma. 40 hari berikutnya segumpal darah. Berapa hari itu? 80. 40 hari berikutnya segumpal daging. Berapa hari? 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan ini ditiupin roh, hidup. 2 bulan lagi lahir. Paling cepat 6 bulan. Kalau 6 bulan disebut prematur. Tapi sudah bisa hidup kalau 6 bulan. Biasanya kalau 6 bulan muda, palanya di atas, kakinya di bawah. Kalau 6 bulan, entar 7 bulan muter itu bayi, pala di atas turun ke mulut vagina, kaki di atas. 7 bulan namanya tua. Kalau 7 bulan tidak lahir, balik lagi pala yang ke bawah ke atas lagi.
pala di atas, 8 bulan muda. Habis 8 bulan, kemudian 9 bulan palanya muter lagi ke bawah, terus saja. Di mana genap muda, ganjil tua, begitulah. Paling cepat 6 bulan, paling lama 4 tahun. 4 tahun. Imam Syafi'i lahir 4 tahun. Umumnya 9 bulan, 10 hari umum. Tidak ada bayi lahir di bawah 6 bulan. Baru nikah 3 bulan yang lalu brojol bayi. Ini pakai DP. DP tidak bisa. Paling cepat 6 bulan, tidak bisa. Di bawah 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan, anak ibunya bukan anak kita, tapi anak biologis kita, tapi bukan anak kita. Kalau perempuan, kita tak boleh jadi wali, zina lagi kalau wali. Karena dia bukan anak kita. Kalau anak ibunya udah pasti lahir dari rahim dia, tapi biologisnya kita. Sebab disebut anak bila sperma masuk pada rahim perempuan sesudah nikah, itu disebut anak dalam pandangan agama bagi si bapak. Tapi kalau tanpa nikah, itu bukan anak bagi si bapak dalam pandangan agama. Maninya ghair muhtar. Habis kajian kita, kemudian wafarduhu, rukun-rukun mandi kalau pengen sah, dan sudah menjadi ada kebiasaan ulama tidak akan menerapkan rukun mandi sebelum menerapkan sebab mandi. Singkatnya dari kajian kita ini, saudara, yang mewajibkan mandi ada 9. Ada 9. 6 buat perempuan, 3 buat laki-laki. Pertama, keluar mani laki-laki. 2, walaupun tidak bersetubuh. 2 bersetubuh walaupun tidak keluar mani. 3 meninggal. 3 doang laki-laki. Perempuan 6, 1 keluar mani walaupun tidak bersetubuh. 2 bersetubuh walaupun tidak keluar mani. 3 meninggal perempuan. 4 karena haid. 5 karena nifas. 6 karena melahirkan. Jumlahnya 9. 3 buat laki, 6 buat perempuan. 9 diperes, jumlahnya 6. 3 bersekutu laki dan perempuan, bersetubuh, keluar mani, meninggal. Dan 3 khusus perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ini saja dari kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Baik, para